Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan dari Ayu Fajriah, Dina, Emelda Humaira, dan Imelda. Mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, topik 1, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang menjadi alasan mengapa peserta didik bisa mengerjakan yaitu dikarenakan guru menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas. Dengan demikian, siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan memahami dengan jelas instruksi pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal itu juga erat kaitannya dengan pola kebiasaan siswa yang sudah terbiasa berlatih dan melakukan hal serupa sebelumnya, yang menjadi dasar siswa terbiasa melakukan langkah-langkah pengerjaan soal. Nah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, yaitu metode pembelajaran, latihan soal, dan penugasan. Hal ini mengacu pada latihan soal dan penugasan berdasarkan teori behavioristik yang menjadi dasar penguatan pada implementasi metode belajar yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih fokus pada perubahan bertingkah laku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kelebihan teori behavioristik diantaranya mampu menghasilkan satu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui penyusunan materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori ini, dari kegiatan pengulangan dan pelatihan ini dapat menjadi satu di antara proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah latihan soal dan penugasan. Penerapan ini tidak jauh dari pengawasan dan pantauan guru yang mengajar. Dengan kata lain, guru melakukan pengamatan perkembangan peserta didik dan melakukan telaah guna melihat hasil dari penerapan metode ini. Berdasarkan kasus yang dihadapi oleh Rina, rata-rata peserta didik pada usia 6-8 tahun belum sepenuhnya mampu memahami logika, mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikirannya sehingga kebanyakan mereka masih menggunakan logika dengan objek fisik. Maka hal yang dapat Rina lakukan adalah merancang dan menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan stimulus pada logika dengan objek fisik dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didiknya. Sebagai contoh yang paling sederhana yaitu berhitung menggunakan jarinya sendiri. Atau jika ingin lebih kreatif, maka Rina bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik sebagai media berhitung. Tindakan mengaitkan pembelajaran berhitung tersebut dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari akan mempermudah pemahaman peserta didik sehingga peserta didik dapat mempraktikannya secara langsung. Terlebih, jika Rina menyediakan permainan-permainan yang mampu menstimulus semangat belajar peserta didik akan lebih cepat memahami pembelajaran yang Rina lakukan. Sebagai contoh, permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung peserta didik telah diajarkan untuk berhitung. Adapun alasan terkait kegiatan pembelajaran yang kami sarankan tersebut sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dalam pembelajaran, guru menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, yang mana secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya.
Selain itu, dalam mengelaborasikan pembelajaran, Rina sebagai seorang guru atau tenaga pendidik perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Kondisi yang demikian melibatkan adanya peranan teori perkembangan pada peserta didik. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur sehingga umumnya pada masa ini, individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga tertarik untuk melibatkan diri di dalamnya. Berdasarkan kasus 3, menurut kami untuk keputusan yang diambil oleh MADE, jika MADE ingin memberikan materi sesuai dengan buku cetak adalah keputusan yang kurang tepat. Karena pada materi yang digunakan MADE tentang deskripsi bangunan-bangunan pencakar langit, seharusnya MADE memberikan contoh tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota atau yang terdekat apabila ada. Hal ini karena Bali tidak mempunyai bangunan pencakar langit, maka MADE bisa menggunakan ibu kota lain sebagai contoh. MADE memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas Bali sedikit kurang efektif untuk materi pembelajaran karena dari materi tersebut tentang deskripsi bangunan pencakar langit, walaupun latar belakang dari peserta didik berbeda, seperti menggunakan perbedaan latar belakang tersebut untuk menggali informasi. Nah, jika MADE mau memberikan materi sesuai dengan yang ada di buku cetak, tetapi jika MADE ingin mengambil contoh deskripsi lain selain tentang deskripsi bangunan pencakar langit, itu hal yang benar dan tepat karena MADE melihat dari perbedaan latar belakang setiap peserta didik dengan memberikan contoh teks deskripsi pantai dan makanan khas Bali dan sesuai dengan lingkungan terdekat seperti peserta didik telah mempertimbangkan hal tersebut, sehingga peserta didik mudah memahami deskripsi tersebut karena sudah ada gambaran tentang hal tersebut. Berbeda dengan pemberian contoh deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit jika tidak ada di wilayah Bali, maka peserta didik akan kesulitan memahami karena sedikit berbeda dengan lingkungan peserta didik. Peserta didik juga mudah memahami dalam proses pemberian materi jika peserta didik tersebut bisa mengenal sesuatu yang lebih dari diri lingkungannya, karena sebagian peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Nah, elaborasi jawaban kami dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, pada prinsip yang ada pada pembelajaran tersebut berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Hal yang ingin ditekankan oleh MADE adalah menanam kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan bumi. MADE memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka melalui deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, sebagai contoh kegiatan dalam elaborasi, pertama, membiasakan peserta didik membaca deskripsi yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Kedua, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar untuk dikerjakan secara individual. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu peserta didik akan lebih cepat memahami jika langkah yang diterangkan sudah cukup jelas. Kemudian peserta didik juga akan lebih memahami pembelajaran di kelas jika menggunakan metode behavioristik yang dapat menghasilkan sifat yang konsisten dan mampu mengoptimalkan bakat serta kecerdasan peserta didik, di mana sebagai pendidik juga harus melakukan pendekatan khusus dengan peserta didiknya guna memudahkan penanaman nilai, agama, moral, dan sopan santun sebagai bekal mereka sesuai dengan kebutuhan anak sekolah menengah pertama yang lebih mengedepankan penekanan mengenai aspek sikap dan moral. Sekian dari presentasi yang kami diskusikan. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.